Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boloku semuanya, ini aku kedatangan HP. HP-nya itu udah lepas kayak gini ya boloku ya. Nah, ini udah lepas. Ini kok bisa lepas kayak gini ya? Ini udah lepas. Terus kemudian ini itu bawa backdoor sendiri ya. Jadi ini bawa sendiri untuk backdoornya ya. Ini adalah Samsung A22 ya boloku ya, 4G, Samsung A22 4G. Nah, ini dia bentuknya. Oke, selanjutnya adalah ini nanti kita pindah ya. Kita pindah dari sini masuk ke sini. Ini mungkin butuh proses juga ya supaya nanti hasilnya itu bagus ya boloku ya. Tapi ini sih sebetulnya udah bagus sih ini. Ini harus dilepas ini kah? Kita cek aja ya. Langsung aja untuk ini karena ini kalau memang jadi satu. Kok ini nggak ada ya, ini nggak ada bawaannya ya, Pak, emang kayak gini aja nanti ya. Oh iya, ini kayak gini, ini berarti ini dilepas kayak ini. Saya terus terang ini belum paham, tapi yang pasti ini kayaknya udah bener. Mungkin ini hanya tampilan atasnya aja ya, jadi bisa langsung diterapkan nanti ya. Nah ya kan, bener, ini tampilan atas aja, jadi ini udah jadi satu, nggak perlu tak pisah dengan apa namanya itu, pelindung layar flash, pelindung lampu flashnya itu ya. Ini tak buka dulu. Jadi ini kayaknya untuk pekerjaan jenis ini itu agak lama ya boloku ya, karena ini nanti harus dibersihkan dulu sampai betul-betul merata untuk bersihnya. Kemudian nanti baru kita cek juga di HP-nya ya, karena HP-nya itu ada masalah juga di HP-nya ya. Jadi bukan cuma untuk ganti backdoor ini aja sih sebetulnya. Ada masalah juga di HP-nya. Sebentar tak tepikan dulu. Ya, jadi ini tak bersihin dulu ya. Ini adalah Samsung A22 ya boloku ya. Kalau misalkan ada boloku yang minat untuk beli backdoornya, nanti bisa untuk check out di bawah ya. Oke. Oke, nah ini sudah selesai ya boloku ya. Sudah selesai, saya akan coba untuk terapkan lagi. Nah, nanti seperti ini hasilnya ya. Oke, nanti saya pasang dulu, baru diterapkan seperti ini ya. Dan selanjutnya adalah ini backdoornya itu bentuknya seperti ini untuk Samsung A22 ya. Kalau teman-teman bisa atau teman-teman minat bisa beli ya seperti ini. Jadi tak jauhkan sedikit mungkin bisa lebih kelihatan. Nah, kayak gini ya boloku ya. Ini HP-nya ya boloku ya. Ini HP-nya itu seperti ini. Kemudian eh, ini casingnya tak tepikan dulu. Nah, selanjutnya adalah HP-nya itu kayak gini. Jadi ini kita itu langsung buka aja. Kemudian yang kedua adalah HP-nya itu bagian depan layar itu kayak gini ya. Dia ada PWIC SWPL, Save to VC. Nah, di sini ternyata tombolnya ini rusak ya boloku ya. Ini nggak fungsi ya. Jadi saya harus cek dulu, buka dulu, kemudian pastikan tombolnya berfungsi dan lihat apakah HP-nya bisa hidup ya. Oke, lanjut. Nah, setelah dirasa udah bersih, kemudian kita bongkar, yaitu untuk skru-skrunya ya. Kita cabut, kita ambil ya boloku ya untuk skru-skrunya ya.
Selanjutnya adalah kita lepas untuk tempat kartunya ya boloku ya. Oke, kita lepas seperti ini. Nah, taruh di tepi dulu, lalu kita buka ya. Wah, HP-nya kotor banget ya. Ada banyak sekali apa sampahnya ini. Oke, kemudian kita cabut dulu baterainya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cek untuk tombolnya ya ini ya. Apakah bisa diservis atau tidak. Kalau misalkan bisa diservis, maka kita langsung servis aja. Kalau misalkan ternyata nggak bisa, maka nanti kita lakukan penggantian ya boloku ya. Nah, ini gandeng jadi satu seperti ini ya. Kalau gandeng jadi satu seperti ini, kalau tidak bisa dilepas, ini bermakna nanti harus diganti ya boloku ya. Karena ini nanti kalau kena panas itu sulit kita itu mau membakarnya ya. Coba saya akan cek. Oh, ini yang rusak ini bagian dalam sini ya. Dia karetnya udah habis ya boloku ya. Karetnya ini kayaknya yang habis ya. Mungkin nanti bisa diakali lah. Ini kan dia sudah apa namanya itu? Sudah retak-retak gitu ya, udah hancur gitu ya. Oke, boloku, untuk tombolnya tadi itu ternyata masih normal ya. Nah, ini kan tak coba ini HP-nya ya. Nah, itu dia. Nah, bisa kan? Ada pola di situ ya. Jadi tombolnya itu masih normal. Makanya ini nggak perlu tak servis di bagian tombolnya gitu ya. Nggak perlu diganti. Jadi tadi yang diservis itu adalah di bagian, sebentar, ini tak ambil dulu. Di bagian pengait ya boloku ya. Nah, ini adalah bagian pengait. Ini tadi tak ambilkan di bezelnya Samsung ya. Ini ada bezel Samsung. Nah, ini tadi tak potongkan dari sini ya boloku ya. Jadi nggak harus beli ya. Saya coba untuk di akal tipis-tipis aja. Yang penting itu kuat ya. Karena ini nggak karet ini. Ini sudah atom ya boloku ya. Jadi semoga bisa lebih baik. Selanjutnya adalah kita tinggal pasang ya. Jadi kita tinggal pasang. Apakah nanti sudah bisa gitu ya. Kalau misalkan dirasa sudah bisa, maka kita tutup balik ya. Kalau sudah betul ya boloku ya. Oke. Ini nanti udah bisa. Tapi kadang nanti nggak bisa lagi. Bentar ya. Ini mungkin harus dikerik sedikit ya. Dikerik, dikerik, dikerik. Biar agak longgar sedikit. Oke, kemudian ini dirapatkan juga. Jadi lebih-lebihannya gitu ya itu dipaskan supaya nanti pada saat diterapkan di bagian dikaitkan maksudnya dengan bezel itu dia nggak naik ya boloku ya. Oke.
Oke, saya anggap sudah. Kemudian coba untuk dipasang. Apakah sudah bisa? Ini sudah bagus ya. Lihat suaranya itu kedengaran nyaring gitu ya. Tek 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 gitu. Oke, selanjutnya adalah dipasang lagi balik. Oke. Nah, dia sudah ngam. Oke, ini sudah sangat enak. Kemudian kita terapkan. Lalu kita try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menyala ya boloku ya. Jadi dipastikan sudah selesai untuk yang ini. Kemudian selanjutnya adalah eh, pemasangan untuk backdoor ya. Dan ini kita tutup dulu semuanya. Jadi kita pasang balik. Nah, ini sudah disekru semua. Kemudian kita cek ya untuk hasil dari akal-akalan untuk pengait tadi ini. Seperti ini ya. Bisa kelihatan ya teman-teman. Ini ada sandinya, jadi aku nggak tahu ya polanya seperti apa. Yang penting ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya ya. Nah, kemudian setelah itu ini kita pasang ya untuk kameranya. Jangan lupa untuk dibersihkan juga. Setelah terpasang seperti ini, kita terapkan dulu, nyoba. Jadi kita coba apakah sudah sesuai. Nah, kalau dirasa ini nggak penceng, nggak apa kan, kurang gimana. Nah, ini dipaskan di sini dulu. Kemudian nanti kita coba pemasangannya. Nah, kalau kayak gini kan dia penceng ya, maka kita harus buat ini harus betul-betul lurus ya. Terkadang bisa jadi ini nggak bisa sama, jadi harus dipastikan ya. Oke, kalau menurut teman-teman atau anggapannya sudah pas, setelah itu kita lem ya boloku ya. Nah, di sini perlu teman-teman tahu untuk pengeliman backdoor HP atau LCD aku selalu menggunakan mekanik ya E7 High String Adhesive. Ada tulisannya seperti itu sih boloku ya. Di sini lemnya itu cair banget dan sesuai untuk digunakan dalam proses pengeliman untuk backdoor ataupun LCD ya. Jadi ini rekomendasi menurut saya, kalau teman-teman minat bisa untuk cekot di bawah ya. Oke, lanjut. Kita taruh untuk lemnya. Nah, lemnya itu seperti ini ya boloku ya. Jadi cairnya itu bagus. Dia ditekan sedikit aja itu udah keluar ya, nggak sulit untuk melakukan ini ya boloku ya. Oke. Dan usahakan tidak sampai mengenai kamera ya boloku ya. Jadi harus hati-hati sih. Oke, kemudian kalau dirasa sudah, ini kameranya juga harus dikasih di bagian sini ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita terapkan seperti ini langsung juga bisa. Ini sudah dipastikan bersih ya boloku ya. Kemudian kita terapkan di sini ya. Nah, pastikan tidak ada yang penceng ya.
atau tidak pas ya. Jadi harus persisi terutama di bagian kamera. Nah, kalau dirasa sudah, maka kita taruh solasi ya. Karena kalau pakai karet itu nanti HP-nya nggak bisa dipakai langsung. Jadi aku pakai solasi aja. Biar nanti bisa dipakai HP-nya ya. Oke, dan ini sampai berapa lama? Kadang 5 jam juga bisa, atau 3 jam lah. Tapi biasanya sih pelanggan itu tak kasih tahu 5 jam gitu ya boloku ya. 5 jam buka lah gitu. Kemudian dibersihkan sebelah-sebelah sini kalau misalkan sudah selesai atau pada saat proses pembukaannya. Oke. Nah, apa solasinya harus dikasih banyak? Enggak juga ya. Jadi misalkan teman-teman itu ngasihnya secukupnya aja juga bisa. Kalau saya sih kategorinya itu yang penting semuanya sudah menutup. Jadi kalau masih ada yang keluar sedikit itu kadang kurang nyaman kita ya, harus dipaskan ya. Nah, ini adalah hasilnya ya boloku ya. Jadi untuk sementara itu dibuat seperti ini. Atau kalau misalkan agak risih gitu ya, itu teman-teman bisa untuk buat dengan silet seperti ini ya. Ambil ya. Nah, seperti ini juga bisa karena ini udah kencang. Jadi nggak harus seperti saya, nggak harus gitu ya. Misalkan terasa, oh ini kotor Mas Cun, dibikin kayak gini aja, ya nggak apa-apa. Yang terpenting itu nggak mengurangi kekuatan dalam proses merekatkan itu tadi ya. Nah, oke boloku, kita coba lagi. Nah, ini udah nyala, kemudian tombolnya juga aktif, kemudian backdoornya juga udah terpasang. Jadi ini adalah satu pekerjaan yang dilakukan dua sekaligus ya, atau dua pekerjaan yang dilakukan satu sekaligus. Gimana ngomongnya itu ya? Yes, pokoknya intinya kayak gitu ya. Oke boloku, untuk bagaimana cara mengganti backdoor, kemudian cara mengakali tombol power yang udah aus di bagian pengaitnya untuk Samsung A22 ya tadi ya, untuk Samsung A22 ini. Nah, di sini tertulisnya A22 ya. Aku sih nggak cek pasti ya, tapi ikut di sini aja. Samsung A22 ini sudah selesai dan dipastikan sudah bagus ya. Jadi ini nanti tinggal tak kasihkan ke orangnya, kemudian nanti tinggal dikasih tahu aja kalau udah 5 jaman gitu boleh dilepas gitu ya. Baiklah boloku, saya kira itu sudah cukup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Cun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.